Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inaya Lapasau dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas C. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia dalam berbicara untuk kepentingan akademik. Materi yang akan kita bahas yaitu berbicara dalam diskusi kelompok, presentasi dalam kepentingan akademik, keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter, cara menanggapi peserta dalam bertanya, teknik berpidato, faktor-faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik. Baiklah, masuk pada pembahasan pertama yaitu berbicara dalam diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat diartikan sebagai bentuk tukar pikiran dalam musyawarah yang direncanakan atau dipersiapkan. Adapun manfaat-manfaat dari diskusi kelompok yaitu sebagai media latihan untuk menumbuhkan keberanian berbicara di hadapan orang banyak. Dalam diskusi kelompok terdapat pemimpin. Tugas seorang pemimpin adalah menjelaskan tujuan, menjamin kelangsungan diskusi secara teratur, memberikan stimulan, anjuran atau ajakan, menyimpulkan dan merumuskan setiap pembicaraan, dan menyiapkan laporan. Diskusi kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok tidak resmi dan kelompok resmi. Kelompok resmi contohnya konferensi, diskusi panel, dan simposium. Sedangkan kelompok tidak resmi contohnya kelompok studi, kelompok pembentukan kebijakan, dan komite. Yang selanjutnya yaitu presentasi dalam kepentingan akademik. Presentasi adalah kegiatan menyajikan sesuatu kepada seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum presentasi yaitu menetapkan tujuan presentasi, menganalisis peserta yang hadir, menyiapkan rencana awal, memilih materi, menyusun presentasi, persiapan terakhir atau gladi presentasi, dan melakukan latihan. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh presenter yaitu yang pertama keterampilan fisik, kemudian keterampilan menggunakan suara, dan ketiga keterampilan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh. Kemudian, bagaimana cara menanggapi partisipasi peserta dalam bertanya? Cara-cara efektif yang dapat dilakukan untuk menanggapi pertanyaan peserta adalah perhatikan dan catatlah pertanyaan yang diajukan peserta. Pahami dengan baik pertanyaan yang diajukan, ucapkan terima kasih dan memuji pertanyaan mereka, dan jawablah setiap pertanyaan secara serius, jelas, dan singkat. Selanjutnya, teknik berpidato. Pidato merupakan penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara kepada halayak ramai. Langkah-langkah menyusun pidato yaitu yang pertama, meneliti masalah, kemudian menyusun, dan terakhir mengadakan latihan. Adapun syarat-syarat pembicara dalam menyajikan pidato yaitu pembicara harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, memiliki kosakata yang cukup, memiliki keberanian atau kepercayaan diri, memiliki etika atau moral yang baik, menjaga penampilan, pembicara hendaknya sehat jasmani dan rohani, dan memiliki tata krama berpidato yang baik. Pembahasan yang terakhir adalah faktor penunjang keterampilan berbicara untuk kepentingan akademik. Faktor penunjang keterampilan berbicara terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor segmental dan faktor suprasegmental. Faktor segmental adalah kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan secara lancar dan teratur dengan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif, komunikatif, baik, dan benar. Sedangkan faktor suprasegmental yaitu kemampuan pembicara menyampaikan ide atau gagasan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor segmental. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.